Teman-teman yang terhormat, para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah dan Allah kembali di tempat yang terbaik di muka bumi ini, salah satu dari masjid rumah Allah yang hendaklah kita hidupkan dengan selain dari ibadah, aktivitas sholat jamaah, juga ditambah dengan kelas-kelas ilmiah, pengajian terjadi untuk kebaikan agama kita dan akhirat kita. Teman-teman yang terhormat, kita lanjutkan membaca tafsir surat Al-Baqarah pada ini sampai dari ayat ke 53. Teman-teman yang punya aplikasi Android atau tafsir misalnya, saya dibuka surat Al-Baqarah ayat 53. Ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah, berarti kalau ingat apa perintah ingat di sini menunjukkan ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan dari sejarah masa lalu. Dari sejarah masa lalu. Allah SWT mengatakan, dan ingatlah ketika kami memberi Musa Alkitab dan Al-Furqan dengan harapan agar kalian mendapat betul. Ayat yang mulia ini, teman-teman, berbicara tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam. Masih berbicara tentang sejarah Nabi Musa dan kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Itu Bani Israel, keturunan daripada anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Anak Nabi Yakub punya 12 anak lelaki, dan itu nanti memiliki keturunan masing-masing kabilah. Mereka itu disebut dengan Bani Israel, walaupun belakangan yang terkenal Yahudi, tetapi Yahudi itu adalah salah satu daripada anak Israel, anak Nabi Yakub. Bani Israel itu banyak, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan terkhusus untuk Bani Israel. Apa itu? Ketika Allah kami memberikan kepada Musa Alkitab. Apa maksud Alkitab di sini? Kata Syekh di sini, maksud Alkitab adalah At-Taurah. Itu kitab Taurat. Wal Furqan, dan Al-Furqan pembeda. Maksud Al-Furqan di sini itu Taurat itu tersendiri. Wow di sini adalah semacam, kalau dalam bahasa kita belajar ataf, ya, huruf ataf, kata gandeng. Seakan-akan Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami beri kepada Musa Alkitab ini Taurat, di mana Taurat itu sifatnya adalah pembeda. Pembeda antara apa, Pak? Antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Pembeda yang membedakan antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Pembeda antara jalan ke surga dan jalan yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam jurang neraka. Itu Al-Furqan namanya. Dan yang dimaksud Al-Furqan di sini adalah kitab Taurat itu sendiri. Kenapa? Karena kitab Taurat, teman-teman, adalah kitab samawi. Dan kitab samawi pertama yang diberi nama. Iya. Sebelumnya kitab samawi banyak, tapi hanya disebut lembaran-lembaran saja, suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang berisuai diberikan kepada Ibrahim, bukan kepada Nabi Musa, juga ada kepada Nabi yang lain, kepada Nabi Syed, kepada Nabi Nuh dan semisalnya. Tapi kitab samawi yang pertama diberi nama adalah kitab Taurat. Dan kitab ini, teman-teman, adalah kitab yang termasuk kitab lengkap. Di dalamnya banyak berisi hukum-hukum, aturan, syariat yang cukup lengkap. Yang cukup lengkap. Berbeda dengan Zabur. Kalau Zabur, teman-teman, tidak ada hukum di dalamnya. Yang ada adalah semacam raqaiq, pelembut hati, mau'izah, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan. Ya, itu yang ada. Tidak ada hukum-hukum, aturan fikih dan semisalnya itu tidak ada. Dan ini kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Beda lagi dengan Injil.
Kalau Injil teman-teman, dia kitab yang berisi nasihat dan juga sebagai hukum, tetapi juga berbeda dengan kitab Taurat. Yang bagian orang Nasrani, saudara kita dari umat Nasrani, mereka menyebut dengan perjanjian baru. Kalau Taurat mereka sebut dengan perjanjian lama, Old Testament. Ya. Nah, adapun Al-Quran, ini sebagai muhaiminan. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai muhaiminan. Dalam surah Al-Maidah katakan muhaiminan. Yang mengatur dan yang menentukan, melengkapi semua hukum-hukum yang ada sebelumnya. Artinya Al-Quran menentukan hukum kita sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil itu ditentukan oleh Al-Quran. Artinya kalau ada yang sesuai hukumnya dengan hukum yang masa lalu dengan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka itu dipakai. Disebut dengan syar'u man qablana. Contoh syariat puasa, syariat salat. Puasa dan salat kan bukan umat Islam, umat Nabi Muhammad saya melakukannya. Umat dahulu juga telah melakukannya. Benar tidak? Karena ketika Allah berbicara tentang puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini sebagaimana puasa diwajibkan juga untuk orang terdahulu. Itu namanya syar'ul qablan. Tapi juga ada nanti apabila Al-Quran tidak menyebutnya atau bahkan bertentangan dengannya, berarti syariat masa lalu sudah terbantahkan, terhapus, ya, dinasakh namanya, ya, dihapus. Nah, inilah Al-Quran. Dan Al-Quran juga sebagai pelengkap. Al-Quran sebagai pelengkap, ya, dan petunjuk yang sempurna. Di dalamnya bukan hanya pelembut hati, Pak. Bukan hanya nasihat, raqaib, mau'izah, tidak. Ya, bukan hanya sebagai pujian-pujian kepada Allah sebagaimana Zabur, tidak. Tapi lengkap Al-Quran berisi semuanya, sejarah, ya kan? Dan ini kita akan baca sejarah nih. Hukum-hukum, masalah masalah akidah, semuanya dibaca dalam Al-Quran. Oleh karenanya Allah ketika menyebut tentang kitab Injil atau kitab Taurat, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, fihi hudan. Di dalam kitab Injil itu ada petunjuk. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah SWT sebelum terjadi distorsi penyimpangan. Beda dengan Al-Quran. Ketika Allah menyebut Al-Quran apa? Allah mengatakan, dalikal kitabu la raiba fi hudan. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya dan sebagai petunjuk. Artinya totalitas Al-Quran itu dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, petunjuk semuanya. Tidak ada yang meragukan. Beda dengan kitab Injil yang Allah sebutkan, di sebagiannya adalah ada petunjuk, tetapi sudah terjadi penyimpangan. Kita kembali kepada ayat Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, ini Taurat, sebagai apa? Sebagai pembeda agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, perlu kita tahu, ayat ini masih kuat bahasanya, korelasinya dengan ayat sebelumnya, munasabah ayat sebelumnya, yaitu kapan terjadinya peristiwa pemberian Taurat dari Allah kepada Nabi Musa. Ini kejadiannya teman-teman setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dengan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi setelah selamat dari Laut Merah, setelah selamat mereka, sampailah mereka di wilayah Syam, di bagian dekat dengan Palestina. Sudah sampai mereka di tanah itu, barulah terjadi kisah ayat ini. Ya. Bagaimana kisahnya teman-teman? Lebih tepatnya ayat ini, pemberian kitab Taurat ini di fase yang disebut oleh para ulama dengan fase tih namanya. Apa itu fase tih, Pak? Fase tih itu adalah fase di mana Nabi Musa dengan Bani Israel, ketika mereka sudah diselamatkan dari Laut Merah, dari kejaran Fir'aun, maka Allah memerintahkan syariat kepada Nabi Musa untuk membebaskan Palestina. Kenapa, Pak? Karena Palestina itu dahulu di masa itu dan dikuasai oleh satu kaum yang para ulama menyebut dengan kaum Amalik namanya. Tapi kalau Al-Quran menyebut Jabarin saja, itu kaum yang pembangkang, kaum yang keras dan pembangkang. Hal ini sebagaimana Allah berikan isyarat dalam surah Al-Maidah. Kata Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, hendaklah kalian segera masuk ke Baitul Maqdis, maksudnya ke Masjid Aqsa. Bebaskan Masjid Aqsa. Ya. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban yang Allah telah turunkan untuk kalian. Berarti Allah sudah selamatkan mereka, Pak.
maka Allah beri mereka ujian. Apa itu ujiannya? Kewajiban membersihkan Palestina daripada, membebaskan Palestina daripada kaum pembangkang itu. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian lari ke belakang. Jangan takut berjihad. Ini kan jihad ya, Pak. Berjihad ini ujungnya adalah kalau tidak menang mulia, kalau tidak tu mati sebagai syahid. Ini pilihannya. Dan kata Nabi Musa, jangan kalian membelakang, maksudnya lari ke belakang. Fatangqalibu khasirin, maka kalian akan merugi. Lalu apa jawaban umat Nabi Musa, Bani Israel? Mereka mengatakan, qalu ya Musa, wahai Musa, ini jawaban mereka. Inna fiha qauman jabbarin. Ini Masjid Al-Aqsa ini sedang dikuasai oleh satu kaum yang jabbarin, yang kaum yang kuat, kaum yang qawi syadid, yang kuat dan besar, dan pasukan yang hebat, sulit untuk terkalahkan. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Dan kami enggak mau masuk membebaskan Baitul Maqdis ya, sampai mereka itu keluar dari sana. Gitu. Sampai mereka keluar dari sana. Berarti kami enggak mau perang. Tidak mau perang. Ini jawaban siapa, Pak? Jawaban Bani Israel. Yang diperintahkan oleh Allah satu A, yang dijawab B. Inilah kebiasaan Bani Israel. Ya, padahal mereka sudah dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan apa? Diangkat derajatnya dari perbudakan menjadi apa? Menjadi hamba yang terpilih. Ini faddaltukum 'alal alamin. Kami jadikan kalian adalah bangsa yang mulia di sekian generasi kaum dan suku yang ada di kala itu. Allah bebaskan mereka dari perbudakan. Allah selamatkan mereka dari kejaran Firaun. Dan setelah itu Allah utus kepada mereka para nabi yang banyak. Ini kan nikmat, Pak. Nah, diperintahkan untuk syariat jihad, mereka tidak mau. Lalu karena Nabi Musa melihat kata mereka tadi, kalau mereka keluar dari sana, fayakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar, mereka mau masuk. Baru kami masuk. Lalu melihat seperti itu, Nabi Musa jengkel. Ini generasi manusia hamba yang tidak bersyukur. Dan berterima kasih. Lalu berkatalah dua orang dari Bani Israel itu, qala rajulani minal ladina yakhafuna alaihim minal ladina yakhafuna an amallahu alaihim udkhulu alaihim bab. Lalu berkatalah dua orang. Siapa dua orang ini, Pak? Menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir, dua orang ini adalah, yang pertama Yusha ibn Nun, yang kedua adalah Kalib ibn Yufanna. Dan ini pernyataan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau dari para salaf, misal Rabi bin Anas, kemudian Abdullah bin Abbas, Atiyah, Ikrimah, dan yang lainnya. Ini pendapat mereka. Siapa dua orang itu? Ini dua orang yang berjasa. Siapa yang pertama? Yusha ibn Nun. Ini fata, pemuda yang menemani Nabi Musa di kala berjalan menemui Nabi Khadir. Itu dalam surah Al-Kahfi. Iya, anak muda. Yang kedua adalah Kalib bin Yufanna. Kalib bin Yufanna dan Yusha bin Nun ini adalah dua Bani Israel yang taat, yang bertauhid, yang berilmu, yang membantu gerakan tauhid, gerakan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata kepada keduanya, karena melihat kaumnya tadi tidak mau diperintah. Puluhan ribu Bani Israel tidak mau diperintah. Lalu apa kata mereka? Hendaklah kalian masuk melalui pintu Masjidil Aqsa. Masuk ke dalam kawasan Baitul Maqdis itu, dan berperanglah melawan kaum Malik tadi. Kalau kalian berperang, maka dengan izin Allah kalian akan menang. Nah, apa jawaban kaumnya, Pak? Mereka mengatakan, qalu ya Musa. Mereka mengatakan, wahai Musa, balas lagi. Inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan mau masuk selama-lamanya selama mereka masih ada. Artinya kami tidak mau perang, sudah. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhan berdua saja. Faqatila, berperanglah kalian berdua saja. Inna hahuna qa'idun. Biarkan kami duduk sini nonton kalian perang berdua sama Allah. Gitu. Ini jengkel lah. Jengkel. Sudah diajar perang, amalah disuruh belajar. Udah kamu aja Musa perang berdua sama Allah di sana. Kami nonton di sini. Itulah keadaan kaum Nabi Musa alaihissalam. Inna hahuna qa'idun. Kami duduk di sini. Ini Bani Israel itu, Pak, secara umum ya, menjengkelkan. Nah, makanya mereka adalah makhluk yang bangsa yang mulia, tapi setelahnya jatuh kepada kehinaan. Mulia yang sebelumnya hina, yang sebelumnya mulia. Apa sebabnya, Pak? Kejengkelan.
Disuruh masa Allah dia suruh perang berdua bersama Nabi Musa dan mereka duduk santai gitu sambil ngopi. Gitu bahasa kita ya. Sambil ngopi. Gitu. Beda dengan apa? Dan tabiat ini ada pada mereka namun tidak ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Coba Nabi Muhammad SAW ketika perang datang wanita perang lalu Nabi berkata kepada para sahabat. Ini riwayat yang sahih sebutkan oleh apa dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat bernama Miqdad. Miqdad ini sebagai jagoannya kaum muslimin kalau perang dulu hebat. Ya, ketika Miqdad diajak oleh Nabi SAW kepada para sahabat yang lain, apakah kalian ala tuqatiluna ma'ana? Apakah kalian tidak mau perang bersama saya? Kata Nabi SAW. Apa jawaban para sahabat? Kami akan perang bersama engkau wahai Rasulullah dan kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel. Apa itu? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kami bukan seperti itu. Tapi kita kaum muslimin mengatakan, pergilah engkau maju berperang wahai Rasulullah dan kami berada di bersamamu untuk membela agama. Nah, ini perbedaannya, Pak. Perbedaan umat Nabi Muhammad dengan Bani Israel. Nah, setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Allah, aku tidak mampu menguasai diriku, menguasai mereka kecuali diriku dan saudaraku, maksudnya Nabi Harun alaihi salam. Ya, kemudian Allah mengatakan qala fa innaha muharramatun alaihim. Kalau begitu kata Allah, saya haramkan mereka untuk masuk Masjidil Aqsa. Haram bagi mereka Palestina. Kemudian ya arba'ina sanatan yatiruna fil ardh. Lalu Allah hukum mereka selama 40 tahun berputar-putar di negeri di tanah Sahara itu. Itulah yang disebut oleh para ulama dengan negeri Tih. Yatihuna fil ardh. Mereka bingung di negeri itu 40 tahun lamanya, Pak. 40 tahun di padang pasir yang luas, nggak ada apa-apa di sana, Pak. Padang pasir. Teman-teman bayangkan padang pasir yang luas, ya, dan di sana 70.000 lebih Bani Israel, nggak ada rumah, nggak ada sayur mayur, nggak ada buah-buahan, nggak ada tenda, nggak ada pohon, panas dengan panasnya, dingin dengan dinginnya, 40 tahun di sana linglung. Makanya para ulama menyebut negeri itu adalah gurun pasir dan disebut dengan gurun pasir yang melinglungkan. Mereka mutar-mutar di sana, mau keluar ke Masjid Al-Aqsa menuju Baitul Maqdis tidak bisa, nggak tahu. Ini namanya negeri negeri linglung. Tanah perjanjian yang linglung, mereka bingung di sana. 40 tahun lamanya. Nah, tragedi yang Allah sebutkan di beberapa ayat ini, dan ayat sebelumnya juga, ini terjadi di masa 40 tahun ini, Pak. Di masa 40 tahun. Kenapa? Karena di masa 40 tahun, 70.000 kan tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit masyarakat. Nggak ada aturan. Gimana caranya? Taurat belum turun. Nah, oleh karenanya Taurat belum turun, mereka meminta kepada Musa. Wahai Musa, tolong beri kepada kami aturan. Kami ingin aturan hidup. Masa 70.000 seperti ini nggak ada aturan hidup? Nah, oleh karena itulah Nabi Musa alaihissalam berangkat dan mengajak ke Bukit Tursina, menemui Allah SWT sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam beberapa ayat. Ngapain, Pak? Allah ingin memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai aturan, sebagai standar hidup bagi Bani Israel yang ada di yang di wilayah ini. Mereka juga mana? Sedikit, Pak, 70.000 lebih. 70.000 lebih Bani Israel di sana. Kita aja satu komplek, Pak, kalau tidak ada aturan bisa gotong-gotongan ya, Pak. Satu pingin menang, satu pingin di atas, ya, tidak ada yang mau di bawah gitu. Apalagi 70.000. Nah, sebelum ketika Nabi Musa akan berangkat, maka Nabi Musa menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ini saudara Nabi Musa, saudara seibu, tetapi Nabi Harun lebih tua daripada Nabi Musa alaihissalam. Dititipkan kepada Nabi Harun. Ya. Kenapa dititip? Dititip agar Nabi Harun mendidik selama Nabi Musa menjemput Taurat. Karena perjanjian itu nanti 40 hari lamanya. Jadi 40 hari, sebenarnya Allah berikan isyarat di ayat sebelumnya, kan? Wa idna apa? Di ayat sebelumnya mana? Wa idna wa'adna Musa 40 lailatan. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa selama 40 malam. Ya, 40 malam ini apa maksudnya, Pak? Nabi Musa datang dari wilayah itu ke Bukit Tursina. Ngapain? Menjemput Taurat yang Allah berikan kepadanya. Nah, gitu. Nah, di antara pesan Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun, tolong jaga Bani Israel.
didik mereka jangan sampai membelot untuk menyembah selain Allah. Kenapa gitu kata Nabi Musa? Karena sudah nampak isyarat, sudah ada aroma-aroma kesesatan, kesyirikan yang ada di hati Bani Israel. Hal itu terlihat ketika mereka pertama sekali Allah selamatkan dari laut itu, kan? Mereka mau sampai ke negeri itu melewati suatu kaum dari bangsa Kan'an. Ya, bangsa Kan'an di daerah Palestina itu, eh, ternyata mereka menyembah sapi, menyembah mensucikan sapi, Pak. Jadi sapi itu dibikin patung misalnya, patung sapi atau sapi beneran, mereka sucikan. Di penyembah sapi ini nampaknya sudah lama ya, Pak. Dan sekarang aja di India. Sudah lama, Pak. Jadi bangsa Kan'an sudah mengagungkan sapi. Jadikan sapi itu sebagai Tuhan. Hal ini sebenarnya Allah isyaratkan di dalam ayat lain, surah Al-A'raf. Allah mengatakan, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra." Dan ketika kami selamatkan Bani Israel dari laut itu, ya. Kemudian wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin laut. Mereka menemukan suatu kaum yang sedang bersimpuh di hadapan berhala-berhala mereka. Maksudnya apa? Berhala yang mengagungkan sapi. Nah, gitu. Lalu apa mereka, kata Bani Israel, ini baru saja diselamatkan oleh Allah, Pak. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kenapa engkau tidak bikin pula untuk kami Tuhan-Tuhan sebagaimana kaum itu punya Tuhan? Ah, gitu. Apa jawaban Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhadun. Kalian ini memang bodoh. Kalian ini adalah manusia yang bodoh, manusia yang tidak pandai bersyukur. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Tidakkah kalian melihat bagaimana kejamnya Fir'aun? Kalian diselamatkan melewati laut yang begitu dalam, dibukakan lebar-lebar oleh Allah SWT, 12 jalan sebagaimana banyaknya suku kalian. Lalu kalian berjalan dengan datar, tak ada tergelincir, karena semuanya jalan seperti jalan tol, seperti jalan aspal. Keras, mudah dijalani. Dan Fir'aun lewat, kalian selamat, dan Fir'aun ditenggelamkan. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat. Karena kalian tidak bersyukur kepada Allah, masa minta Tuhan bilang, berarti, dan Nabi Musa marah, Pak. Permintaan itu, proposal itu tidak dikabulkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa marah. Nah, berarti apa? Sudah ada aroma-aroma ini. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam menjemput Taurat yang Allah isyaratkan dalam ini, kami berikan kepada Musa Taurat sebagai pembeda. Nah, disinilah banyak tragedi-tragedi yang Allah sebutkan di ayat ini dan ayat berikutnya. Di antara tragedi itu apa, Pak? Penyembahan kepada sapi yang dibikin dari emas, sebagaimana ayat sebelumnya kita baca. Selama 40 hari Nabi Musa menjemput Taurat itu di Sina, ya, maka mereka melakukan sebuah jariman atau dosa besar. Apa itu? Membikin penyembahan kepada sapi, patung sapi yang dibikin dari emas, ya, dari emas. Nah, gitu. Nah, penyembahan ini kepada sapi dari emas inilah yang termasuk dosa yang sangat besar. Ini kemudian terjadi ya, Pak, di fase tadi. Di fase tadi ini semasa mereka berada di tanah linglung. Di tanah linglung. Baik. Nah, selesai kita di ayat 53, jadi tergambar Pak ya, apa yang terjadi setelah Nabi Musa dan Bani Israil diselamatkan oleh Allah dan mereka berada di fase karena negeri yang linglung disebabkan hukuman dari Allah selama 40 tahun disebabkan mereka tidak mau berperang. Tragedi ini Pak terjadi di fase ini. Lalu kita baca ayat 54. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaumnya di sini, Pak? Bani Israel secara umum, dan lebih khusus kepada para penyembah sapi tadi. Yang selama 40 hari Nabi Musa alaihissalam mereka berhasil murtad keluar dari Islam. Mereka murtad, Pak. Kenapa? Menyembah selain Allah SWT. Tapi itu pun selama 40 hari. Ya, jadi masa 40 hari, Pak, bisa membuat mereka kufur. Dan hal ini juga berpotensi terjadi pada umat di masa kita sekarang. Umat Nabi Muhammad SAW, Pak, bisa dalam sehari kufur keluar dari Islam. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim, badiru bil a'mali qita'an. Ya. Qita'il lailil mudlim. Dalam kalian bersegera untuk melakukan amal saleh, bersegera melakukan ketaatan
belajar agama dengan benar sebelum datangnya hari-hari yang penuh dengan fitnah hingar-bingar, di mana fitnahnya itu bagaikan gelap malam yang menghampiri semua lini kehidupan. Iya. Sampai kata Nabi SAW, yumsi rajulun musliman wa yusbihu kafir. Ada orang yang paginya masih sorenya masih muslim, paginya sudah kafir. Ada seseorang yang pagi masih muslim, sorenya sudah kafir. Apa sebabnya, Pak? Fitnah yang begitu kuat. Dan ini terjadi, Pak. Coba antum lihat teman-teman saudara-saudara kita yang sebelum muslim, artis-artis muslim, nanti siang sudah jadi kafir aja. Kenapa Anda masuk Kristen? Saya bermimpi melihat tiba-tiba saya melihat dalam mimpi saya itu pohon Natal. Natal itu pohonnya terlalu indah saya lihat. Lalu hati saya tersentuh, saya masuk Islam. Ini kan kejadian kepada artis terkenal di Indonesia yang notabene 60 tahun lebih menjadi muslimah dia. Lalu tiba-tiba mimpi atau melihat tiba-tiba dia melihat pohon Natal itu tersentuh hatinya melihat pohon Natal yang dihiasi di hari-hari Natal. Lalu dia mengatakan, dengan sebab itu saya masuk Kristen. Mau apa lagi, Pak? Anak cucunya muslim semua, keluarganya muslim semua. Ini yang terjadi. Kalau Nabi Musa 40 hari, selama 40 hari mereka keluar dari Islam, umat Nabi Muhammad bisa dalam semalam. Dalam sehari, dalam semalam bisa keluar dari Islam. Dan apa yang sebabnya, Pak? Fitnah. Kebodohan. Dan itu rata-rata kebodohan. Rata-rata kebodohan. Iya. Kita menjadi candu kepada dunia, tapi lupa belajar agama. Pasangan apa Natal? Anda masuk Kristen itu kan tidak alasan sekali. Tidak alasan sekali. Itu yang terjadi. Dan banyak contoh-contoh semisal. Banyak sekali contoh-contoh semisal. Dan Nabi Musa berkata kepada mereka, wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijl. Sesungguhnya kalian telah melakukan kezaliman yang besar. Kalian telah menzalimi diri kalian dengan kezaliman yang besar. Dengan apa kezaliman itu? Biittikhadhikumul ijla. Kalian telah menjadikan sapi dari emas itu ya sebagai Tuhan yang kalian sembah selain Allah SWT. Nah, gitu. Lalu kata Nabi Musa, fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian. Di sini Allah mengatakan fatubu ila bari'ikum. Bari teman-teman adalah al-khaliq. Yani yang mencipta kalian, yang memberikan kalian rezeki, yang menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Semua nikmat-nikmat yang besar-besar itu yang tidak mampu manusia melakukannya mustahil kecuali Allah SWT. Maka Allah mengatakan di sini menunjukkan apa? Dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Sebagaimana kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dosa ini adalah jarimatul sya'nun azim. Dosa yang sangat besar. Kenapa kalian masih mau menyembah selain Allah? Padahal kalian nampak Allah begitu terang menyelamatkan kalian. Fatubu ila bari'ikum. Dengan cara apa bertobatnya, Pak? Di sini penting kan? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian. Dzalikum khairun lakum inda barikum fataba 'alaikum. Hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah dan dengan cara itulah kalian akan diterima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena Allah sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Dosa kesyirikan yang dilakukan oleh Bani Israil ini, Pak, maka syariat yang barusan dibawa oleh Nabi Musa di dalam perjanjian Taurat tadi, ini salah satu syariatnya. Apa itu? Taubat, membersihkan diri dari dosa, kezaliman, kesyirikan. Tidak ada jalan lain kecuali menghapusnya dengan cara membunuh diri. Cuma pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mereka membunuh diri? Apakah membunuh diri langsung sendiri? Tidak. Ada beberapa pandangan, sebenarnya disebutkan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika belum menjelaskan ayat ini. Di antaranya, ketika mereka telah melakukan kezaliman dan tiba-tiba kan Nabi Musa pulang marah. Nabi Musa disebutkan dalam surat Taha, cukup panjang lebar, dan juga dalam surat Al-A'raf, ya. Ketika Nabi Musa pulang, dia menemukan kaumnya sedang menyembah sapi. Lalu Nabi Musa marah, bukan main hitam. Dan Musa itu kan orangnya lembut tapi pemarah. Marah kepada marah kalau Allah diganggu, ditantarkan, diganggu. Itu marah beliau. Beliau pulang membawa alwah itu papan yang berisi Taurat. Dan ini kitab Taurat ini kitab yang berisi wahyu dan tertulis di atas papan
yang langsung ditulis dengan tangan Allah yang mulia. Beda dengan Quran, Pak. Kalau Quran diturunkan ke dalam hati, dihafal oleh Nabi dan umatnya. Kalau Taurat tidak. Taurat tertulis langsung di dalam al-wah. Al-wah masa itu saya tidak tahu, tapi kata ulama pendekatan sekarang semacam papan. Tertulis itu. Dibawalah oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tidak hafal Taurat, Pak. Tidak hafal Taurat. Yang hafal Taurat nanti salah satu dari Bani Israel adalah Uzair. Uzair ini jauh di belakang Nabi Musa alaihissalam. Dia yang satu-satunya yang bisa menghafal Taurat. Oleh karenanya orang Yahudi sangat bangga, takjub kepada Uzair. Nabi Musa dia tak hafal, kok Uzair hafal Taurat? Ya kan? Akhirnya mereka mensucikan Uzair sampai mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kayak Allah isyaratkan dalam surah Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Mereka sembah Uzair. Nah, isyaratnya bahwasanya Taurat, teman-teman, adalah kitab yang ditulis oleh Allah dengan tangannya yang mulia langsung di lauh al-wah yang ada di masa itu. Lalu dibawalah tadi oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menemukan kaum yang telah menyembah sapi. Padahal ini aturan undang-undang wahyu yang mereka minta dari sebelumnya. Dibawakan untuk mereka, tapi mereka sudah berbuat syirik kepada Allah SWT. Lalu Nabi Musa naik, kita marah, dilemparkan Allah itu langsung pecah. Jadi pecah itu, Allah itu tersebar. Dan Nabi Musa mengatakan, Nabi Musa marah, dan apakah ini apakah kalian ingin mendahului janji Allah dengan perbuatan syirik ini? Allah tidak memintakan kalau bersyirik, tetap konsisten di atas tauhid. Nah, gitu. Lalu Nabi Musa, siapa yang dicari pertama kali, Pak? Saudaranya Harun, abangnya. Dicari Nabi Harun, kemudian dipegang jenggotnya, ditarik jenggotnya, pegang kepalanya. Kemudian mau ditampar oleh Nabi Musa. Jadi abang ini, Pak. Jadi Nabi, kenapa? Karena saya sudah titipkan kepada anda, kenapa Bani Israel masih berbuat syirik? Itu apa kata Nabi Harun? Ya benar ummi la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak daripada ibuku, maksudnya saudaraku, jangan engkau pegang kepalaku dan jenggotku. Ini isyarat bahwasanya para nabi dahulu berjenggot. Para nabi dahulu berjenggot, mereka memelihara jenggot. Kenapa? Karena ini adalah bagian sunnah para nabi dan rasul. Nah, gitu. Kemudian Nabi Harun mengatakan, saya sudah berusaha untuk mencegah mereka, tapi mereka tidak mau mengindahkan nasihat. Karena Nabi Harun ini beda tipikalnya dengan Nabi Musa. Kalau Harun itu orangnya lembut, orangnya tidak memarah. Dia mengingatkan, mencegah, jangan kalian berbuat syirik. Iya, tapi mereka tidak menganggap. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tipikalnya itu tegas, keras dia. Kalau macam-macam dihajar dengan Nabi Musa. Nabi Musa kuat. Oleh karena ketika Nabi Musa datang, semua berhenti dari kesyirikan. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah provokator utama, itu Samiri. Siapa itu Samiri? Ada yang mengatakan dia adalah bagian dari Bani Israel, ada yang mengatakan dia adalah bangsa Kipti yang berpura-pura masuk Islam. Munafiknya kan, bahasa kita. Pura-pura masuk Islam. Jadi ketika Bani Israel Musa pergi, dibikin ulah. Dibikin ulah apa itu? Dikumpulin emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel dari bangsa Mesir dan mungkin dengan cara dicuri atau dipinjam dan semisalnya, lalu dibawa. Kata Nabi Musa ketika menyeberang laut, tak boleh bawa emas-emas seperti ini. Ini emas bukan hak kita, tak boleh dibawa. Maka gitu lemparkanlah, buanglah emas itu. Ketika dibuang, Samiri dikumpulin masuk semua. Lalu ketika Musa sudah pergi dalam 40 hari itu, inilah masa digunakan oleh Samiri untuk dibakar emas-emas tadi, kemudian dibentuk menjadi Menjadi patung. Menjadi patung kelayaknya sapi. Dikasih matanya dengan luk-luk wal marjan itu. Mutiara kayak mutiara gitu di mata itu. Setelah itu dilempar bagian bokong belakangnya sapi itu yang emas tadi dengan pasir dari bekas pijakan kudanya malaikat Jibril alaihissalam. Ketika malaikat Jibril menemani Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel di Laut Merah itu, maka pasir itu tadi diambil oleh Samiri untuk apa? Dilempar bokongnya lalu keluar suara. Iya. Lahu fuwarun. Ada suara yang keluar dari mulutnya sapi tadi. Lalu Samiri berkata, "Hadza ilahu Musa, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Sekarang inilah Tuhan kalian dan Tuhan Nabi Musa. Tapi sayangnya Musa itu udah lupa. Jadi Tuhan kita bukan Allah lagi. Ini jelmaan Tuhan kita. Kerjanya apa? Samiri. Lalu Samiri dimarahi oleh Nabi Musa, disuruh pergi dia. Kemudian sapi dari emas tadi dibakar oleh Nabi Musa alaihi salam. Hukuman untuk Samiri adalah, kata dalam riwayat, wahai Allah, hukumlah Samiri dengan cara apa? Karena dia munafik, Pak. Munafik.
Dengan cara jangan ada seorang pun yang bertemu dengannya, yang mau bertemu dengannya, dan jangan biarkan seorang pun, jangan biarkan dia hidup dengan siapapun. Artinya dia hidup sendiri mengembara, terserah kemana dia mau pergi. Itu hukuman untuk saya ini. Nah, Nabi Musa alaihissalam setelah dia setelah pulang setelah mengetahui bahwasanya kaumnya menyembah sapi, maka mereka mau bertobat. Wahai Musa, kami ingin bertobat. Bagaimana cara kami bertobat? Nah, gitu. Caranya adalah dibuka Taurat. Oh, ternyata hukumnya kalian harus membunuh diri kalian. Nah, cara membunuhnya apa? Bukan mereka membunuh diri sendiri, tidak. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam beberapa riwayat yang disebutkan, salah satu caranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan, tiba-tiba mereka pertama disuruh mereka berbaris. Satu, semua yang menyembah sapi, kan tidak 70.000 lebih itu, Pak. Sebagian ada yang kokoh di atas tauhid. Tapi yang banyak itu kebanyakan mayoritas mereka memang menyembah sapi. Mereka menyembah. Yang ahli tauhid itu sedikit. Itu di mana-mana, Pak. Orang yang di atas kebenaran, orang yang berpegang teguh di atas tauhid itu sedikit, Pak. Yang banyak itu orang yang mencela-mencela itu banyak, di mana-mana. Dan itu adalah sunnatullah di setiap zaman. Nah, ketika cara yang pertama, kata para ulama, mereka dikumpulkan seluruh penyembah sapi itu, ada 70.000 jumlahnya. 70.000 jumlahnya mereka para penyembah sapi itu. Dikumpulkan mereka lalu berbaris, ya, kemudian diberikan kepada mereka semacam khanajir. Khanajir itu belati, pisau belati, masing-masing membawa pisau belati, kemudian mereka diberikan berbaris berhadapan-hadapan, tusuk menusuk. Ketika mereka mau tusuk menusuk, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan awan di atas mereka di daerah Tih itu, padang pasir Tih itu, negeri Linglung, awan tiba-tiba hitam dan semua gelap. Semuanya menjadi gelap, tidak melihat siapapun yang tahu. Yang jelasnya ada orang di depan kita yang harus kita bunuh. Satu dengan lain saling membunuh, Pak. Allah. Ngeri dah, teman. Ngeri sekali. Itu cara pertama. Cara yang kedua, mereka dijejarkan. Kemudian yang tidak menyembah sapi tadi, yang tidak menyembah sapi, sebagian mereka tidak mengingkari. Artinya ada yang menyembah sapi dan sebagian mereka tidak menyembah sapi, cuma tidak mengingkari, Pak. Tidak mengingkari, artinya tidak mencegah, kalian jangan menyembah sapi, tidak boleh, gitu kan? Tidak mencegah. Lalu mereka dijejerkan dan mereka buat saling tusuk menusuk. Ada pendapat yang ketiga mengatakan mereka itu disuruh dikasih mereka cari belati atau pisau dan semisalnya, ya, benda tajam, lalu mereka membunuh siapa saja yang bertemu dari para penyembah sapi itu. Baik itu anaknya, istrinya sendiri dibunuh. Istrinya pun itu berikan suaminya. Demikianlah untuk semuanya, akhirnya semuanya mati, 70.000 mati bergelimpangan, Pak. Mati, dan dengan cara itulah taubat mereka diterima. Ngeri dah, Pak. Ngeri sekali untuk taubat. Dan ini syariat yang ada di masa Nabi Musa alaihissalam dari Taurat. Alhamdulillah, untuk umat Nabi Muhammad SAW diringankan. Ya, coba sayangnya Allah, Pak, pada umat ini. Hadil ummatul umat. Kata Nabi SAW, umat ini adalah umat yang disayang oleh Allah. Ya, diampuni dosanya oleh Allah kalau dia mau bertaubat. Kita, Pak, mungkin tidak umat Islam berbuat syirik, Pak. Mungkin pasal dosa syirik besar pun besar, mungkin saja. Kalau mereka seperti apa? Seperti orang menyembah kuburan, itu banyak di kaum muslimin, Pak. Banyak, Pak. Teman-teman coba lihat. Terus jauh-jauh kita kalau kita ceramah di Qatar, kita bisa kita ngambil sampai di negeri kita Nusantara. Untuk apa? Untuk pelajaran, edukasi dan peringatan bagi kita. Banyak saudara kita yang muslim masih berkopiah, perempuan pakai mukena, tapi masih menyembah kubur, masih ada, Pak. Kira-kira syirik lah, Pak. Syirik tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Ini bukan masalah ziarah biasa. Nah, kalau ziarah ada masalah. Tapi kalau sudah tawaf di kuburan, meminta kepada kuburan, itu nggak boleh, kan? Jatuh kepada kesyirikan. Sama halnya dengan umat Nabi Musa yang menyembah sapi. Apa bedanya? Nah, gitu. Nah, tapi pertanyaannya, peluang mereka kaum muslimin yang melakukan kesyirikan seperti itu, baik di atas kejahilan, kebodohan, atau di atas unsur yang disengaja, apakah mungkin mereka bertobat? Mungkin, Pak. Cara bertobat gimana? Cara bertobat cukup dengan apa? An-nadamah. Menyesali perbuatan itu perbuatan salah. Bertobat kepada Allah dengan perbuatan sungguh-sungguh, maka insya Allah tobatnya diterima. Perlu tidak bunuh diri, Pak? Tidak perlu. Dan inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah beri indikasi dalam surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, ya, yaitu orang yang mengikuti rasul yang ummi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, di mana nabi ini telah diberikan
berita informasi tentang dia di dalam kitab Torah dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi ini adalah orang yang suka mencegah kepada yang melarang manusia dari perbuatan yang mungkar dan memerintahkan manusia untuk berbuat yang baik, ma'ruf. Ya. Kemudian wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Di mana syariat Nabi Muhammad dengan kata Nabi Muhammad belum membawa syariat yang dahulu mengekang, memberatkan umat-umat terdahulu atau mengekang leher-leher mereka. Maksudnya apa, Pak? Umat terdahulu hukumannya berat. Kalau berbuat salah, Pak, hukumannya berat. Tapi untuk umat ini tidak. Taubat cukup kembali kepada Allah, sesali perbuatan Anda, dan setelah itu berjanji tidak mengulangi lagi. Iringi hari-hari kita dengan apa? Kebaikan dan ketaatan. Itu taubat, Pak. Mudah ada Pak? Mudah. Coba teman-teman sekarang kalau bayang kayak Nabi Musa tadi. Satu dengan lain di antara kita tikam menikam, digelapkan semuanya, setelah itu mati bergelimpang semuanya, 70.000. Ya. Dan ini bukan angka yang sedikit, tentunya hukum adalah hukum yang sangat berat. Kalau kita bersyukur kepada Allah SWT, teman-teman, atas nikmat syariat ini, nikmat yang sangat mudah, di mana nikmat yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, terkhusus kaum Yahudi. Kaum Yahudi, Bani Israel, mereka tidak diberikan hukum yang mudah. Hukum bagi mereka berat. Dan mereka juga cocoklah, karena mereka itu bangsa yang ngeyel, ya. Bangsa yang bejat. Kenapa? Tipikalnya tipikal yang jahat, kecuali orang-orang yang bertauhid di antara mereka. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54 Allah mengatakan, wa idh qultum ya Musa. Dan ingatlah kalian ketika kalian berkata, wahai Musa, maksudnya ingatlah ucapan kalian, kejahatan kalian, dan ngeyelnya kalian ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina lak, kami tidak akan beriman kepada engkau, wahai Musa, hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Jadi mereka minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah secara langsung. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu, lalu mereka tiba-tiba ditimpa dengan suara teriakan yang sangat kencang dari langit. Lalu mati. Wa antum tanzurun, dan sebagian kalian melihat. Ini ayat bicara tentang apa, Pak? Masih di Palestina, di daerah di bumi linglung tadi. Yaitu ketika taubat mereka sudah diterima dan mereka banyak yang mati, Pak. Lalu sebagian para ulama mengatakan, di antara petinggi-petinggi mereka yang bertauhid itu, Pak, mereka meminta kepada Allah, wahai Musa, mintalah kepada Allah untuk selesaikan pembunuhan ini. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan habis Bani Israel, tidak ada lagi Bani Israel. Lalu Nabi Musa alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah untuk mencukupkannya berapa yang tersisa dari Bani Israel, ya, yang sudah mati, Pak, yang sudah mati, berarti itu syahid. Kan mereka tadi taubat, Pak. Jadi taubat menghapuskan dosa. Benar, Pak, tidak? Taubat mereka diterima oleh Allah, kan itu perintah Allah. Dan mereka lakukan sesuai syariat yang Allah tetapkan di zaman itu. Taubat mereka diterima. Yang mati, syahid. Dan yang masih hidup, itulah yang bersisa yang melanjutkan kehidupan Bani Israel nanti. Nah, yang tersisa ini, teman-teman, dibawalah oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bermunajat kali keduanya ke Bukit Tursina, menemui Allah Subhanahu wa taala di daerah yang disucikan. Dibawa berapa jumlahnya, Pak? Dari mereka itu 70 daripada petinggi-petinggi suku Bani Israel. Orang-orang hebatnya, yang orang-orang yang terdepan di antara mereka. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam ayat surah Al-Araf, waqtara Musa, ya, min qaumihi 70 rajulan limiqatina. Dan Musa telah memilih 70 orang, banyaknya dari kaumnya sendiri, untuk mendatangi tempat yang telah kami janjikan. Jadi Nabi Musa mengajak 70 orang tadi. Untuk apa, Pak? Untuk memastikan apakah taubat mereka sudah diterima oleh Allah atau belum. Karena mereka sudah melakukan syariat. Ini syariat baru, Pak, membunuh. Taubat belum tentu diterima. Tapi mereka ingin memastikan. Nah, Nabi Musa dibawa mereka ke Bukit Tursina. Lalu sampai di tempat yang dijanjikan. Lalu sampai di sana, Pak, mereka minta lagi kepada Allah. Wahai Musa, kamu bermunajat kepada Rob. Mereka kan suka gitu, Pak. Robmu. Mereka tak mengatakan Rob kita, tidak.
Mereka mengatakan, wahai Musa, ud'u lana rabbak. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Ini menunjukkan orang sombong, ya. Tidak bangga dia mengatakan, Rob kita, Rob saya, Rob kami. Tidak, mereka mengatakan, Robmu, Tuhanmu Musa. Wahai Musa, Tuhanmu. Wahai Musa, Tuhanmu. Gitu. Ini ya, lah. Dia meminta, wahai Musa, kalau kamu bermunajat kepada Robmu, menanyakan apakah taubat kami diterima atau belum, tolong berikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara Allah. Jadi mendengar suara Allah. Lalu kata Nabi Musa, baik, jalan. Ketika Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, kan Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, ya, berbicara langsung dengan Allah, dan Nabi Musa mendengar Allah berbicara. Suara Allah didengar langsung dari Nabi Musa. Dan Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Ya, orang bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa itu benar-benar Allah benar-benar berbicara langsung kepada Nabi Musa. Ini dalil menunjukkan Allah berbicara, teman-teman. Tapi pembicaraan tentu tidak seperti pembicaraan kita. Bersuara, tapi tentu tidak seperti suara kita. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang sebagaimana kita bicarakan sesuai dengan kemuliaannya. Tidak boleh kita kiaskan, ya, kita samakan dengan suara kita. Tentu sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. Jadi ketika Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah, menanyakan taubatnya sudah terima atau belum, maka 70 orang yang hebat-hebat dari Bani Israel mendengar suaranya. Karena sudah mendengar suara Allah berbicara dengan Nabi Musa, ya, di tempat yang dijanjikan, mereka tidak puas dengan itu. Lalu mereka meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Baik Musa, kami tidak cukup dengan suaranya Musa. Mesti melihat Allah secara mata telanjang. Nah, gitu ini. Karena mereka meminta, ini kan sudah berapa permintaan, Pak? Dan minta suara, dan mendengarkan suara. Setelah itu mereka ingin melihat Allah secara langsung. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadatkumus sa'iqah. Kalian lalu disambar oleh suara yang kencang. Ada mengatakan kalian gitar, petir dan semisalnya. Dan seketika itu kalian mati. Wa antum tanturun. Dan sebahagian kalian melihat, menyaksikan saudara kalian mati. Jadi 70 orang tadi, Pak, itu disambar oleh petir dan mati seketika. Pertanyaannya, kenapa mereka kalau disambar petir berarti indikasi Allah ridho atau marah? Ridho atau marah? Marah berarti. Kenapa mereka disambar oleh petir? Berarti apa? Allah tidak ridho dengan permintaannya. Meminta apa? Allah dilihat oleh mata telanjang, oleh mata kepalanya sendiri. Tapi pertanyaannya, Nabi Musa juga pernah meminta untuk melihat Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan meminta kepada Allah, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Allah, tolong perlihatkan dirimu kepada aku biar aku bisa melihat kepadamu langsung. Kata Allah SWT, qala ya Musa, qala lan tarani, wahai Musa, aku tak bisa melihat, ya, walakin anzur ila al-jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap kokoh seperti itu, maka kalau melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah meletakkan cahayanya di atas bukit itu, lalu bukit itu hancur, kemudian Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Nabi Musa berbeda dengan kaumnya? Kalau kaumnya tadi sabar lita mati benar. Kalau Nabi Musa tak pingsan. Kenapa? Karena kuatnya, indahnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Gunung saja tidak mampu, apalagi manusia. Coba perlakuan Allah berbeda. Apa perbedaannya? Kata para ulama, kalau Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala karena dasar kerinduan, benar-benar untuk menambah keimanan. Semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim minta, ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan manusia-manusia yang sudah mati? Ya gitu. Maka Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, tangkaplah 4 burung, ekor burung, kemudian potong-potong taruh di gunung-gunung yang berbeda. Panggillah setelah itu. Nabi Allah mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Ya, beriman wahai Allah, walakin yatma'anna qalbi. Tetapi sebagai menguatkan hatiku, menguatkan keimanan. Coba lihat, Pak. Nabi Ibrahim meminta kepada untuk melihat kekuasaannya, kebesarannya, untuk menguatkan iman, menambah keimanan yang pada dasarnya mereka sudah beriman. Andaikan berjalan di atas iman yang sudah ada, itu sudah cukup. Apalagi kalau ditambah dengan melihat kebesaran Allah, melihat wajah Allah, melihat zatnya Allah, itu tentu akan menambah keimanan lagi. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Berbeda halnya dengan kaum tadi, yang 70 orang tadi, Pak. Kaumnya ingin melihat Allah, kenapa?
karena untuk istihza, untuk kesombongan, untuk mencari-cari akal. Itu dia Pak. Musa, masa suara aja. Sudah, sekalian zat Allah wa Musa. Nggak ada tujuan untuk menambah iman, tapi lebih kepada ngeyel, ingin olo-olo atau semisalnya. Saya katakan teman-teman, ini perbedaan antara harapan para nabi dengan kaumnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Setelah itu kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. Berarti mereka benar-benar mati ini, Pak. La'allakum tashkurun, dengan harapan mudah-mudahan kalian pandai bersyukur. Berarti ini salah satu tragedi indah, Pak. Ketika sebutkan dalam riwayat, jadi ketika mereka sudah mati, 70 orang tadi bergelimpangan karena sebar petir, Nabi Musa terdiam sendiri. Mereka terdiam, Nabi Musa terdiam sendiri, lalu berkata, wahai Allah, dan disebutkan dalam surah Al-Araf, kalau engkau wafat, engkau matikan mereka, apa yang akan aku bilang kepada Bani Israel yang tinggal tadi, yang nunggu tadi, kaum yang tersisa, apa yang akan aku bilang kepada mereka, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, ya, bima sufahauna, apakah engkau akan menghancurkan kami karena kebodohan kaum ini? Artinya Nabi Musa seakan-akan malu. Apa yang akan saya katakan kepada Bani Israel? 70.000 sudah mati bergelimpangan karena tebusan menghapuskan dosa kesyirikan. Dan yang kedua, ini 70 orang sudah aku ajak ke sini, tapi mereka juga dihukum sampai mati karena sebab suara yang memekakkan halitan dan semisalnya. Apa yang kamu katakan? Lalu tiba-tiba Allah SWT menghidupkan mereka satu persatu. Dalam sehari semalam, Pak, 70 orang tadi hidup satu persatu. Dan ini adalah perkara mukjizat, Pak. Perkara yang hebat, yang ini di luar kehidupan normal. Namanya orang sudah mati biasanya tidak bisa hidup, ya Pak. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup. Berbeda di zaman dahulu. Di masa dahulu, Pak, banyak disebutkan, ada beberapa kisah-kisah dalam Al-Quran, orang yang mati bisa hidup. Contoh seperti kisah ini. Kaum yang 70 orang mati bersama petir, benar-benar mati. Kalau bukan karena doa Nabi Musa, mereka akan hidup lagi. Tapi karena Musa berharap, ya, lalu Allah hidupkan mereka satu persatu dalam sehari semalam. Juga dulu ada kisah Uzair. Ketika Uzair melihat diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun. Iya, dengan keledainya. Allah sebutkan dalam surat itu, dalam surat Al-Baqarah. Ya, au kalladzi marra ala qaryatin. Seperti orang berjalan di suatu kampung, dia melihat kampung-kampung yang mati ini, bagaimana Allah menghidupkannya. Lalu Allah SWT mewafatkan Uzair dan keledainya. 100 tahun, Pak. Bukan sebentar, 100 tahun wafatnya. Setelah itu dihidupkan lagi Uzair dari tulang belulangnya, dirangkai lagi Allah SWT dengan keledai-keledainya. Dirangkai Uzair dulu, setelah hidup Uzair matang, lalu dia melihat kepada keledainya yang sudah tulang belulangnya dirangkai oleh Allah SWT sampai hidup kembali. Dengan sebab itu ada yang mengatakan, qala inni a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dengan itulah saya tahu Allah Maha mampu segala sesuatu. Demikian pula kisah orang yang keluar dari satu kampung karena penyakit wabah, penyakit wabah lah. Kalau kayak kita satu kampung kena wabah COVID-19 contohnya, ya. Lalu keluar dari kampung itu supaya apa? Mudah-mudahan kita dapat angin segar di luar. Tiba-tiba di luar, di kampung yang berbeda, Allah wafatkan mereka semua. Lalu mati, Pak. Tiba-tiba ada seorang nabi yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasas al-Anbiya, ada nabi Zizkil namanya. Nabi ini tidak ma'ruf, dikenal, tapi Allah beri isyarat di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahum Allahu mutu tsumma ahyahum. Orang yang banyak keluar dari beribu-ribu banyaknya, keluar di kampung karena penyakit wabah, lalu mereka dimatikan, matilah kalian. Setelah itu Allah hidupkan kembali. Bagaimana cara penghidupannya, Pak? Nabi Zazkil ini meminta kepada, ya Allah, bagaimana caranya orang yang satu kampung, satu daerah itu lembah, penuh dengan tulang belulang. Kenapa? Puluhan ribu manusia mati. Karena sebab dimatikan oleh Allah SWT. Lalu Nabi tadi mengatakan, ya Allah, bagaimana cara kau menghidupkan orang? Hidupkanlah masyarakat orang yang sudah mati begitu banyak. Lalu dirangkai oleh Allah SWT dan nampak oleh mata kepalanya Nabi Zazkil tadi, dan semuanya hidup seperti manusia sebelumnya, seperti mereka hidup sebelumnya. Dan ini kejadian di masa lalu, Pak, banyak. Hal-hal yang seperti itu banyak terjadi walaupun di luar kehidupan manusia pada umumnya. Kemudian berikutnya Allah mengatakan,
wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Lalu ingat, dan ketika kami memberikan kepada kalian naungan awan. Kenapa naungan awan, Pak? Ini kan padang pasir, Pak. Negeri Linglung tadi, padang pasir yang tinggi tadi, itu kan tidak ada naungan, Pak. 70.000 orang banyak di sana walaupun sudah mati kan. Yang tersisa dari mereka juga nggak ada rumah, nggak ada tempat bernaung. Tapi justru karena sayangnya Allah kepada umat Nabi Musa, karena Nabi adalah Nabi penyabar, ulul azmi, Allah berikan mereka awan. Awan apa, Pak? Yang menaungi. Menaungi mereka dari teriknya matahari. Lalu wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan kami keturunkan dari apa? Dari awan itu al-manna wassalwa. Apa itu man? Kata para ulama, al-man ini dia semacam minuman. Semacam minuman yang manis, mungkin pendekatan di masa kita seperti madu ya. Seperti madu, tapi lebih enak daripada madu. Minuman yang langsung turun dari langit, berarti ini minuman surga ini, bukan minuman sembarangan. Coba bagaimana istimewanya mereka, apa? Bangsa yang dimuliakan oleh Allah, tapi justru melakukan hal yang rendah, perbuatan yang berolok-olok, sehingga mereka menjadi bangsa yang hina. Inilah Bani Israel secara umum. Nah, Allah turunkan bagi mereka al-manna. Ini jenis minuman yang segar. Dan itu minuman itu, Pak, diturunkan oleh Allah di tempat yang mereka bisa jangkau. Wassalwa, dan makanan. Salwa ini ada mengatakan sejenis burung yang dibakar, yang langsung sudah terbakar dan langsung mereka makan. Itu setiap hari, Pak. Petang pagi mereka mendapatkan minuman ini. Dan ini mereka tanpa masak. Kenapa? Karena ini adalah sebagai bentuk karunia yang Allah berikan kepada mereka. Disebabkan negeri itu gak ada apa-apa. Coba teman-teman, padang pasir itu ngeri dah. Sebab padang pasir. Ngeri loh, Bang. Nyasar di padang pasir, luas begitu ya. Terus tidak ada tahu arah kemana kita dan tidak ada bekal makanan. Coba apa yang akan melakukan? Nabi pernah memberikan isyarat dalam hadis, lallahu asyaddu farhan ya bi taubati 'abdin. Allah sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba yang berjalan di sebuah padang pasir, ya, ketimbang daripada seorang lelaki yang berjalan di tengah padang pasir yang luas, ya, lalu tiba-tiba onta yang dikendarainya pergi membawa apa? Perbekalan makanan. Lalu dia melihat ini nggak ada lagi bekal kehidupan, nggak ada bekal makanan, padang pasir luas begitu ya. Maka dia mengatakan lebih baik aku tidur dan mati saja. Ketika dia bangun tidur, tidak ada harapan lagi, Pak. Ketika dia mati, tiba-tiba ontanya kembali dengan membawa makanan tadi. Apa yang terjadi, Pak? Bahagia dah, Pak. Bahagia selama hari kematian. Sampai dia mengatakan, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking bahagia, Pak, terbalik dia mengucapkan. Menunjukkan apa? Bahayanya padang pasir itu. Di padang pasir itu ibarat lautan yang luas, Pak, samudra yang luas. Kalau kita sudah terletak di tengah, nggak ada bekal, udah itu kematian berarti. Itu adalah kematian. Nah, kondisi Bani Israel di padang pasir tadi nggak ada tumbuhan, nggak ada apa-apa, tapi Allah berikan makanan istimewa dari langit. Apa itu? Al-man wassalwa. Dan itu diberikan setiap hari kepada mereka. Apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makalah kalian dengan makanan yang baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Nah, itulah titik pembahasan topik kita tadi. Kami tidak pernah berbuat zalim kepada Bani Israel. Akan tetapi walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka itulah yang bicara. Mereka itu yang suka menghinakan diri mereka, melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah, remeh-temeh, perbuatan syirik, sehingga mereka menjadi hina. Padahal mereka sebenarnya adalah mulia. Dimuliakan oleh Allah SWT dan generasi terbaik di masa mereka. Ya, generasi terbaik di masa mereka. Adapun di masa Nabi Muhammad mereka bukan terbaik lagi. Walaupun mereka masih mengklaim kami adalah sya'bullah al-mukhtar, kami adalah bangsa Allah yang terpilih. Jadi hal itu kan masih dipakai oleh orang Yahudi kembali ini. Maka mereka membantai kaum muslimin di mana-mana sebab mereka merasa bangsa terbaik. Tidak. Orang Yahudi dan umat terdahulu sudah habis syariat mereka. Datangnya Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Nabi kita Nabi terbaik dan umat kita ini adalah umat terbaik. Bukan mengklaim pribadi, tidak ya, tapi umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas.
yang Allah keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah orang yang selalu suka mengajak manusia kepada kebaikan dan mengingatkan manusia dari kesalahan, dan kalian adalah orang yang senantiasa konsisten beriman kepada Allah dan hari berbangkit. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Dan tidak ada lagi manfaatnya orang-orang Yahudi kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad kalau masih hidup sekarang, Pak. Setelah Nabi Muhammad diutus di orang Yahudi, tidak ada lagi manfaat bagi mereka agama mereka. Iya, justru mereka akan hina kalau tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la yusmi'u min hadhi la yusmi'u bi hadhi ummah. Tidak ada seorang pun dari iman ini yang mendengar tentang aku diutus, ya, dan apa yang aku bawa. Summa la yu'minu bi. Kemudian tidak menyatakan tidak beriman kepada aku dan kepada syariatku. Wa mata alaihi. Dia wafat di atas itu, baik Yahudi ataupun Nasrani. Wafat di atas keyahudiannya, wafat di atas kenasraniannya. Illa kana min ahli nar. Kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Kenapa? Islam kalau sudah datang, Pak, semua syariat habis. Tidak ada lagi yang melakukan syariat Nabi Muhammad, dan tidak ada lagi agama selain agama Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, tidak terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat pasti merugi, masuk neraka. Dan diterima, Pak. Huyai bin Akhtab, itu kan pendeta Yahudi itu, Pak, orang pembesar Yahudi itu. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ditunggu di Madinah, Nabi datang dan dia mengatakan, oh ini Muhammad yang dikabarkan dalam kita Taurat. Tapi mereka tidak beriman. Dia tidak beriman, Pak. Mati di atas kekufuran. Ya, mati di atas kekufuran. Ketika dia akan dipenggal oleh Nabi SAW di perang, menjadi tawanan di Bani Qainuqa, maka Huyai mengatakan, saya tidak pernah menyesal memusuhi kau Muhammad. Padahal udah mau dipenggal kan ini. Mau dipenggal. Kenapa? Hasadnya orang Yahudi. Merasa lebih baik. Padahal mereka tidak berlaku lagi kecuali mengikuti ittiba'u syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikuti syariat Muhammad. Karena itu teman-teman, tentunya kisah Nabi Musa ini sebagian yang baru kita bisa baca, dan setelah ini akan banyak kisah-kisah lagi berkaitan seluruh dengan Bani Israel. Ya, dengan Bani Israel kisah Nabi Musa. Karena di dalam kisah Nabi Musa ini, Pak, kisah terbanyak dalam Al-Quran. Lebih dari 130 nama Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran, dan lebih daripada 30 surat dalam Al-Quran. Itu disebutkan Nabi Musa. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 4 kali nama yang disebutkan. Nabi Musa tidak lebih. Kenapa? Karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang cukup panjang sejarahnya. Banyak para gangster-gangster dunia yang dihadapi. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan mereka. Maka Allah sebutkan banyak. Dan surah Al-Baqarah ini, teman-teman, adalah surat yang hampir 101 juz lebih. Itu bercerita tentang Nabi Musa. Dari awal ini, Pak, dari ayat 40 tadi, yang Bani Israel ini, itu sampai nanti juz 2, Pak, itu semuanya kisah Nabi Musa. Hampir semuanya kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Untuk apa? Untuk kita teladani. Makanya kita disunnahkan dalam agama kita untuk membaca kisah Nabi Musa minimal sekali sepekan. Kapan itu? Pada hari Jumat. Nabi menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Dan di dalam surat Al-Kahfi satunya ada kisah Nabi Musa. Untuk apa, Pak? Untuk kita teladani. Nabi SAW ketika beliau pernah dizalimi atau dibuli oleh kaumnya di peristiwa salah satu perang pembagian ghanimah, maka ada yang mengatakan Nabi membagikan ghanimah kepada siapa? Kepada petinggi-petinggi Arab, petinggi-petinggi Quraisy, harta yang banyak dari rampasan perang itu. Lalu salah satu orang yang botak maju dan berkata, wahai Muhammad, ihdil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad. Iya. Lalu Nabi informasi ketika mendengar itu, Nabi mengatakan, wallahi subhanallah illam ya'dilillah wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah dikatakan tidak adil, faman yahdil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Lalu Nabi mengatakan, farahimahullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Faqad udhiya aktsara min hadza fasabar. Ya, dan dia telah disakiti oleh kaumnya, diejek, dibuli oleh kaumnya lebih banyak daripada ini. Ya, lebih dahsyat daripada ini, namun tetap biasa. Menunjukkan apa, teman-teman? Kisah Nabi Musa dan Bani Israel adalah kisah yang tidak bisa dilepaskan dengan kaum muslim. Allah Ta'ala alam, bisa kita lanjutkan kisah berikutnya.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.